Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Semat bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Kita tindak lanjuti lagi yang dari awal kita tayangkan, namun videonya berbentuk pendek, short. Ini kita tindak lanjuti untuk sekilas, biar ngobrolnya lebih banyak, biar kita tayangkan lebih banyak, lebih detail untuk perawatan cabai kita yang ada Igotavi 1 larik 2 larik. Ini kebetulan di varietas yang banyak emolanya guys, nampak seperti ini, dengan sekitar umur antara 65 67 seperti itu. Ini perawatan yang kita lakukan seperti biasanya, yaitu dalam jangka 1 minggu sekali, minimal maksimalnya 2 minggu sekali. Ini sebenarnya dalam jangka 3 hari. Ini kalau di petani cabai seperti kita guys, kalau nggak dilakukan penyemprotan terasa ada yang kurang. Maka dari itu pengendalian ini harus sedini mungkin, lebih awal bila dibandingkan dengan pengobatan yang lain, terutama padi 10 hari sekali. Ini kalau cabai ini tepatnya 5 hari sekali lah. Ini dalam jangka beberapa hari jika kita tidak nyemprot ada terasa kurang, karena pada dasarnya yaitu pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Ini mumpung belum terlanjur, mumpung kondisi enjoy, mumpung kondisi sehat, langsung kita terapkan pencegahannya. Pencegahannya diantaranya yaitu kita terangkan dari awal, yaitu penggunaan pemetrosin dengan fipronil, pemetrosin dengan dinitifuron, pemetrosin dengan thiotemexam. Ini yang ketiga kalinya kita gunakan dengan metode thiotemexam. Kalau dulu jenis golongan Actara guys, ini mereknya Bras dari PT SAF. Ini juga untuk golongan kutu-kutuan. Untuk golongan kutu-kutuan ini thiotemexam ini adalah level yang ketiga, artinya jika dilihat dari kekuatannya memang sudah sebanding, namun grade-nya masih di bawah. Nampak seperti ini. Ini kebetulan kita ada di lokasi ini yang kondisi parah, yang kena pis dan trip. Nampak seperti ini. Ini keritingnya semakin mengeluntung, artinya semakin menguntung, ini tidak bisa dipulihkan. Ini yang dari awal seperti ini terlihat kuncup-kuncup baru ini mulai halus guys, bila dibandingkan dengan yang awal. Nampak seperti ini adalah pemulihan yang nanti akan berdampak bagus di tanaman cabai kita. Kita kembali ke thiotemexam. Thiotemexam ini memang dirancang untuk trip, apis, dan golongan warang penghisap. Ini kita gunakan seiring dengan ulatnya agak reda, kita ganti dengan Super Top, yaitu Pyrethroid golongan SEW. Ini kemarin sejenis SC yang agak ringan, agak lunak, namun kandungannya tinggi, tidak panas di daun, tidak terbakar di tanaman jika pemakaiannya terlalu tinggi. Ini mereknya Super Top 200 EW. Kita pemakaian 100 ml. 100 ml kita gunakan untuk 8 tangki guys. Ini sedikit hemat. Untuk berasnya kita pemakaian cuma 20 gram kalau nggak salah di kemasannya. Kita pemakaian 1 sudah cukup. Kemudian 100 ml Super Top, Supermatrin 200 EW. Kemudian ada dimilin untuk mengantisipasi ulat biar tidak ganti kulit. Dan ada sedikit trisiklasol dengan merek dagang BIM. Ini kita gunakan trisiklasol golongan asal yang tepat saat sudah mulai buah seperti ini, biar proses pembuahannya tidak digunakan untuk fase vegetatif yang nanti banyak daun namun tidak ada buahnya. Perlu diingat untuk golongan difenoconazole asal seperti Skor
seperti Filia golongan trisiklasol, golongan asol ini sangat cocok digunakan pada stadia-stadia pembuahan seperti ini. Nampak seperti ini. Dianjurkan penyemprotannya yaitu karena ini ada 2 baris guys, disarankan 1 baris biar lebih konsentrasi, juga pemanfaatan pestisidanya yang jatuh tidak berseberangan. Artinya jika kita posisi di tengah ini nyemprot kiri kanan, saat kiri kanannya ini menyabrang satu sama lain, akhirnya jatuh tidak dimanfaatkan untuk tanaman utama. Ini konsentrasi 1 titik ke arah kiri, nampak seperti ini. Ini yang disarankan yaitu bolak-balik guys, atas bawah merata, seiring hama ulat juga hama kutu yang berada di pupus dan si ulat ini yang berada di tengah-tengah tanaman bersembunyi seiring dengan terik matahari, juga rimbunnya dedaunan di cabai kita ini. Nampak seperti ini. Ini masih ada 1-2 lubang. Ini lubang yang lama seperti ini. Ini adalah bekas dari makan daun yang dimakan saat fase-fase keluar kuncup-kuncupnya. Ini terlihat mulai kembali lurus dan halus bila dibandingkan dengan yang awal kemarin yang masih sedikit terkena daun keriting. Ini alhamdulillah mulai pulih. Ini kita jaga kestabilan yaitu kelembapan tanah. Kita sarankan jika kondisi tanah keras seperti ini pengairan sudah 5 hari yang lalu, ini masih segar. Diperkirakan nanti jika kemarin 7 hari, ini kita gunakan 8 hari untuk selanjutnya. Ini diperkirakan nanti rencana pengairan lagi yaitu sekitar antara ini hari Sabtu Minggu antara Senin guys, kita Senin Selasa kita agendakan tergantung kondisi pengairan yang di bawah bambu itu ada genangan air apa enggak. Nampak seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang gawar yaitu penyangga. Bila terlihat buahnya seperti ini akan terjadi patah, terjadi semplok bahasa Jawanya guys, semplok yang nanti tidak berguna saat kita gemukkan. Ini kalau nek ceklek sitok lho lek pisan. Jadi dicepet model balik pindu. Sik kene cepetan tak warai ngono. Balik pindu to. Pindu Ini akan kita praktekkan yaitu cara penggawarannya bagus ngono lek. Itu gorono. Cara penggawaran ini juga salah satu bentuk perawatan yang dirasa juga penting, sangat penting, karena jika kita bisa melebatkan buah, jika kita memperbanyak buah, namun tidak didasari dengan pondasi guys, ibaratnya pondasi ataupun cornya yang kuat, yaitu penyangga-penyangga ini pada akhirnya akan patah. Kita yang rugi karena setelah patah tidak bisa dilem atau tidak bisa dilakukan kembali. Ini adalah contoh yang lek sebelah lek papat siji lek wis to tak warai. Kono sik. Ini setelah kita lihat, kita timbang-timbang, kita analisa yaitu dengan menggunakan metode 4-1. Artinya 4 yang kita rekatkan, 1 kita ubetkan seperti ini guys. Ini karena sebagai penyangga yang 4 batang biar tidak terjadi penurunan. Jiro lupat keluar ning kene. Batek ae gak usah dinganu. Kanan lek kanan, unggahne kanan. Bentar, seperti ini. Ini 1 2 3 4. Iki kene, ngeluwer kene, ngeluwer. Nah, terus dikunci kene. Iki dubetne sitok. Lah.
memang agak ribet sedikit guys, karena seiring lebatnya ini memang yang menjadi repot ini metodenya, yaitu satu larik. Ini yang membuat kita agak sedikit kesulitan karena berbeda dengan dua bedengan. Pokoknya di poro tengah lek 4141 ini sebagai penyangga. Ini jika bagusnya memang satu ajir ini satu ubetan, karena dikarenakan tenaga kita yang terbatas, kita maksimal semaksimal mungkin. Yang ini juga berhemat di tenaga, sehingga nanti bisa lebih banyak untuk cara penalian ini karena lahannya masih luas guys. Nampak seperti ini 4141. Ini terlihat ada yang belum diwiwil, kita wiwil sebentar biar nampak bersih, tidak digunakan untuk pemborosan unsur hara. Ini juga digunakan untuk sembunyi hama trip apis di di posisi daun bawah. Nampak seperti ini sudah besar seperti ini guys. Ini yang kemarin memang masih kecil, ini sudah dewasa. Ini nanti kita ulas sedikit masalah cara penggabaran yang tepat, yang bagus, biar tepat, praktis, tidak terjadi patah seiring dengan banyaknya buah. Tenang. Kudu kenceng ora? Gak alon-alon, penting di ubetne lanjaran sitok emang wis kuat lek. Lah. Yo, maaf. Kurang lebih gitu guys. Ini kita akan mentraining sebentar karena kita membawa AB, tidak bisa memberi contoh. Nanti kita sepil untuk cara pemberian gabarnya, yang pada intinya ini ada penyangga di kiri kanan biar tidak terjadi patah gitu aja. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku sampai ngiyo.